Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Nurul Ikhlas yang mudah-mudahan semua dalam lindungan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Bapak Ibu berbahagia, pagi hari ini saya akan menyampaikan keutamaan hari Jumat dan apa nasihat-nasihat Nabi yang harus kita lakukan pada hari Jumat. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 102. Rasulullah SAW bersabda bahwa hadis ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Jadi yang benar adalah Jumu'ah. Jadi bukan Jumat tapi Jumu'ah, itu di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Di hadis juga Jumu'ah. Tapi kalau kita Jumat, bahasa Indonesianya. Jadi hari yang dalam sepekan ini min afdholi ayyamikum, hadis yang lain, hari yang paling mulia di sisi Allah dari sepekan ini adalah hari Jumat. Pertama, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat Nabi Adam pertama dimasukkan surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tuwfiya. Pada hari Jumat Nabi Adam meninggal dunia. Ya. Orang yang meninggal dunia hari Jumat, kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu min adzabil qabr. Tidak ada seorang muslim lagi maupun perempuan yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat kecuali jenazah itu akan Allah selamatkan dari siksa kubur hari Jumat. Makanya Bapak Ibu mohon minta kepada Allah kalau meninggal mudah-mudahan meninggalnya hari Jumat. Sebab kalau hari Jumat insya Allah akan selamat dari siksa kubur. Tapi jangan salah paham, kalau Jumat depan langsung minum baygon, langsung yang umroh lagi terjun dari hotel lantai berapa biar mati hari Jumat. Tidak, kalau itu yang matinya mati konyol ya. Ini yang matinya mati alami. Gak semua orang itu bisa meninggal hari Jumat ya. Termasuk Nabi sendiri yang menyampaikan hadis itu meninggalnya hari apa? Hari Senin, bukan hari Jumat. Takdir bicara lain. Nabi Adam meninggal hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'ah. Pada hari Jumat itu pula nanti terjadi kiamat. Jadi kalau idzal zulzilatil ardu zilzalaha, gunjang-ganjingkan, itu nanti terjadi hari Jumat. Gak tahu Jumat depan atau Jumat kapan. Pokoknya kalau hari Jumat itu Nabi gak mau mengadakan perjalanan, gak mau musafir. Jadi kalau bisa jangan musafir bepergian itu hari Jumat ya. Tidak dianjurkan ya, makruh atau riwayat. Jadi inilah keutamaan hari Jumat. Kemudian Nabi menyampaikan pada hari Jumat itu disunahkan sangat, diperintahkan sangat oleh Rasulullah kalau malam Jumat itu baca surah Al-Kahfi. Ini hadis riwayat Hakim, Baihaqi, Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat, maka Allah
buatkan cahaya bagi orang itu, di mana cahaya itu akan menyinari dia mabenahu wa bainal jum'atain, akan menyinari antara dua Jumatnya. Jadi kalau orang itu disinari oleh Allah, hidupnya itu dalam beneran, dalam hidayah, dalam petunjuk Allah. Jadi kalau kita mengalami kegelapan, bukan gelap artinya mati lampu, tapi gelap tatkala hati lagi gelisah, lagi sedih, lagi ada masalah, lagi macam-macam, kadang-kadang pengen berbuat maksiat, itu Allah akan bimbing, Allah kasih cahaya agar dia itu gak jadi melakukan perbuatan maksiat itu. Kegelisahannya, kesedihannya akan Allah bimbing, dikasih jalan keluar. Itu kalau orang selalu menjalankan istiqomah baca surah Al-Kahfi. Cuman di Indonesia ini kebanyakan kalau malam Jumat baca surat apa? Yasin. Boleh nggak Ustaz? Boleh lah. Siapa yang melarang? Tidak ada hadis Nabi yang melarang. Ya. Tapi kalau cari hadis yang sahih banget, yang lebih kuat, maka itu adalah surah Al-Kahfi malam Jumat itu. Kenapa banyak orang baca Yasin? Kalau Yasin 10 menit selesai. Kalau Al-Kahfi sampai Isya, kurang lebih menjelang Isya baru selesai. Sehingga banyak orang yang malam Jumat malas gak mau baca surah Al-Kahfi. Sedangkan keutamaannya baca surah Al-Kahfi, Masya Allah, luar biasa. Sampai ada seorang sahabat, ini di halaman 56. Seorang sahabat ini pas malam Jumat dia baca surah Al-Kahfi, ya, di halaman 55 bawah dan 56. Kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi wa indahu farasun marbutun bi syataraini fatabashshatu sahabatan faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Jadi suatu hari sahabat ini lagi baca surah Al-Kahfi malam Jumat. Setelah malam Jumat itu baca, di sampingnya sahabat ini dia bawa kuda yang diberikan. Tahu-tahu langsung ada awan yang menyelimuti dia, sekitarnya dia, sampai membuat kuda itu ketakutan. Akhirnya pagi-pagi falamma asbaha atan nabiyya. Pagi-pagi itulah sahabat ini soal kepada Nabi, datang kepada Nabi, fadzakarolahu dzalik, menceritakan kejadian yang dialami malam itu. Ya Rasul, saya semalam itu baca surah Al-Kahfi, tahu-tahu ada awan yang menyelimuti saya. Itu maksudnya apa ya Rasul? Faqala, Nabi menjawab, tilka sakinah tanazzalat lil Qur'an. Itulah tanda Allah turunkan ketentraman, ketenangan, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah diturunkan kepada kamu karena kamu baca surah Al-Kahfi, baca Al-Quran. Maka orang yang selalu baca istiqomah baca Al-Kahfi itu dijamin ketentraman, ketenangan, ya, selalu disinari. Nanti kalau di alam kubur dalam kegelapan itulah, maka alam kubur akan terang beneran. Itu akibat daripada perbuatanmu dulu maksud dunia, waktu di dunia selalu baca surah Al-Kahfi. Maka coba kalau nggak bisa malam ya boleh nanti habis subuh, ya. Habis subuh nggak bisa nanti habis sholat duha boleh. Yang penting di waktu masih hari Jumat. Kapan dinamakan hari Jumat? Yaitu Kemis, mulai maghrib Kemis itu sudah mulai malam Jumat, pas maghrib. Kemudian setelah selesainya yaitu Jumat sore menjelang maghrib, jadi maghrib itu sudah masuk hari Sabtu. Di saat-saat baca itu maka nanti rasakan dalam kehidupan ketentraman batinmu, ya. Nah ini boleh nggak Ustaz? Karena saya kan baca surah Al-Kahfinya belum lancar, jadi saya baca 2 kali, pokoknya malam setengah, nanti habis subuh paginya atau siangnya setengah, boleh. Yang penting dia dalam sehari semalam itu dia baca surah Al-Kahfi. Tapi kalau yang baik ya diselesaikan sampai selesai.
itu 110 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu 'iwaja itu ada namanya saktah. Ya, di Al-Qur'an cuma 4 tempat, maka saktah di sini berhenti tapi enggak boleh bernafas. Iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana, dan seterusnya ya. Bahkan Rasulullah SAW telah menyampaikan, barang siapa yang hafal 10 surat Al-Kahfi di awal ya, 10 saja. Satu riwayat, wa riwayatin akhir surat Al-Kahfi ya. Jadi man hafadha di halaman 163 jilid 2, man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi, barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi ya, mulai alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba sampai wa hayyi lana min amrina rasyada, maka usima minad dajjal, dia akan dijamin dilindungi dari perbuatan kejahatan Dajjal dan anak buahnya Dajjal. Dajjal jelas akan keluar nanti akhir zaman, karena dia nanti akan keluar dari di Palestina. Maka Dajjalnya sih belum keluar, tapi anak buahnya sudah berkeliaran di muka bumi ini. Siapa? Orang-orang yang sombong, yang ingkar, yang serakah, yang durhaka kepada Allah. Para Yahudi, orang-orang jahat dari Amerika dan dari Cina, ini orang-orang yang sudah gak mau tahu tentang aturan-aturan Allah. Ini termasuk anak buahnya Dajjal. Kalau kita mau baca hafal 10 ayat dari awal surat Kahfi, wa fi riwayatin min akhir suratil Kahfi, dari akhir surat Al-Kahfi, dijamin dari kejahatan anak buahnya Dajjal dan Dajjal semua. Jadilah apalin ya. Kalau udah hafal 10 pertama dipakai rakaat pertama, terus rakaat yang keduanya 10 terakhir, terus akan hafal terus. Ya, kalau nggak dihafalin, nggak dipakai waktu sholat, maka akan cepat hilang. Maka saya juga gitu, kalau tahajud saya yang dibaca adalah 1 halaman, 1 rakaat itu 1 halaman, terus gitu. Kalau enggak, hafalan saya hilang ya. Itulah kalau orang-orang yang hafal Quran pasti sudah enggak asing lagi. Sehari paling tidak 3 juz itu harus ya. Itu udah rutin itu. 1 juz kurang lebih 20 menit, tinggal 1 jam. Kalau bacanya cepat itu bisa 3 juz. Kalau bacanya jarang-jarang ya setengah jam. Ini tanggung jawabnya. Tapi orang yang hafal Quran itu nanti akan Allah lindungi dari siksa kubur. Orang yang hafal Quran itu nanti akan dikasih hak memberikan syafaat, mengeluarkan 10 orang yang dicintai, paling enggak dari keluarganya. Makanya kalau kita melanjutin banyak kuliah sampai profesor, doktor, enggak ada jaminan akan dapat syafaat nyelamatin mengeluarkan 10 dari orang api neraka. Tapi kalau bapak punya anak, punya cucu yang hafal Al-Quran, membiayai orang yang hafal Al-Quran, orang itu akan dikasih syafaat sama orang yang hafal Al-Quran. Karena sekarang banyak semarak di mana-mana, banyak orang yang menghafal Al-Quran, itu ceritanya seperti ini. Kemudian malam Jumat itu diperintahkan apa lagi oleh Nabi di halaman 105?
hadis yang nomor 12, Rasulullah memerintahkan perbanyak baca sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Di mana hadis ini riwayat Abu Dawud dari Aus bin Aus. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna min afdhali ayyamikum, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling mulia di sisi Allah adalah yaumul Jumu'ah, yaitu hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati, maka pada hari Jumat atau malam Jumat itu perbanyak baca sholawat kepadaku. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi, diperintahkan oleh Nabi memperbanyak baca sholawat Nabi. Udah gak usah pakai tasbih kapanpun sampai sebanyak-banyaknya, gak usah dihitungin, gak apa-apa. Karena bahasanya fa'aksiru, gak ditentukan jumlahnya, sebanyak-banyaknya ya. Kenapa ya Rasul? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, bacaan sholawatmu pada malam Jumat atau hari Jumat itu akan dipamerkan, akan disampaikan kepadamu. Jadi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan sholawatnya umat-umat Nabi pada Nabi. Itu hadis Rasulullah. Makanya malam Jumat atau hari Jumat perbanyak baca sholawat Nabi. Minimal Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita jangan sampai kalau Nabi disebut kita tuh diem saja, nggak mau baca sholawat Nabi ya. Sampai seorang sahabat ini protes pada Nabi di halaman 178, hadis nomor 3 bab sholawat Nabi. Tatkala Rasulullah menyampaikan bahwa sholawatmu yang kau baca pada malam Jumat itu dipamerkan, disampaikan kepada saya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatuna 'alaika wa qad aramta, di riwayatin wa qad balita. Bagaimana sholawat kami bisa sampai kepadamu, engkau bisa tahu ya, bisa dipamerkan kepadamu sedangkan engkau sudah musnah, sudah hancur dan meninggal. Apa kata Nabi? Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan bumi untuk menelan, untuk memakan jasad para nabi. Jadi seluruh nabi itu jasadnya biarpun dia sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, jasadnya masih utuh, persis seperti masih hidup ya. Itu adalah hadis Nabi dan Nabi gak mungkin bohong. Makanya pernah terjadi suatu hari Rajafat ya, yang lalu dulu itu dimimpiin ketemu Nabi dan Nabi minta tolong sampai Rajafat itu kaget setengah mati. Ditemuin Nabi kondisinya kok Nabi masuk minta tolong. Akhirnya dikumpulkan seluruh ulama, para pembesar ulama Mekah Madinah, imam-imam besarnya untuk memusyawarahkan apa artinya takwilnya mimpi ini. Intinya dalam musyawarah itu pokoknya tempat tinggal yang dekat sama Masjid Nabawi makam Rasulullah harus diperiksa satu persatu, gak peduli siapapun. Akhirnya dilaksanakan, diperiksa satu persatu, ternyata benar ada rumah yang jelek, ternyata dikontrak oleh orang Yahudi, beberapa orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu bikin gua, bikin lorong itu sudah jauh itu, tujuannya mau mengambil jasad Rasulullah, karena Islam akan dipermalukan, jasadnya Nabi mau dibawa ke Israel, dipermalukan. Allah Maha Kuasa, belum sampai ke masjid, lorong itu sudah ketangkep ya. Akhirnya orang Yahudi ini dihukum mati, dan semenjak itulah makam Rasulullah itu sekarang dipagar berapa ratus meter kedalamannya dengan besi itu.
dengan kejadian itu. Maka inilah diantaranya jasad Rasulullah itu masih utuh. Silahkan dibuka di halaman 179 sampai Nabi menyatakan, hadis ini riwayat Abu Dawud, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak ada seorang muslim, seseorang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku, sehingga hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salamnya dia. Itu pernyataan Nabi. Makanya kalau sudah di makam Rasulullah itu yang diucapkan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Jadi itu tidak boleh kita doa ya. Kalau doa dipantong sama askar, Allah, minta sama Allah, minta sama Allah, jangan minta sama Muhammad. Ya, disitulah kalau assalamualaikum, ucapin salam itu Allah Rasulullah bisa langsung menjawab karena rohnya Nabi dikembalikan oleh Allah. Ya, ini kalau ada orang yang titip salam, sampaikan, ya Rasulullah, saya menyampaikan salamnya ibu saya untuk kau dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu Rasulullah menjawab. Cuman sekarang ini orang-orang yang umroh semenjak haji kemarin itu ya, belum pernah ya ini terjadi sebelum-sebelumnya. Sampai saya tahun 2019 pas apa itu mau corona tinggal seminggu, saya pas umroh baru datang, saya ke Mesir, itu belum pernah mengalami seperti sekarang ini. Kenapa? Sekarang itu kalau mau ke Raudhah, ya, Raudhah terus makam Rasulullah itu sekarang itu harus pakai tasrih. Tasrih itu harus ada pengantar keterangan dari muassasah. Kalau dulu kan mau ke Raudhah jam berapa aja, kapan saja, udah bebas. Sekarang itu harus punya aplikasi khusus gitu juga. Maka di sana antriannya di luar tuh, masya Allah. Kalau orang imannya nggak kuat, nggak sabar, daripada lama begini udah nggak usah. Sedangkan kalau ziarah di makam Rasul, manzaroni indah mamati faka'an nama zaroni indah hayati. Orang yang berkunjung kepadaku saat aku nanti sudah meninggal, dia sama berkunjung kepadaku saat aku masih hidup. Wa kuntu syahidan, aku akan jadi saksi nanti di akhirat, saksi bahwa dia telah berkunjung kepadaku, yang memperhatikan aku. Wa kuntu syafi'an yaumal qiyamah, dan aku akan berikan syafaat. Makanya kalau orang sudah umrah dan haji, jangan sampai enggak mampir ke makam Rasulullah. Ya, sombong sekali, kepengen dapat syafaat Nabi, udah sampai sana cuman antri sebentar aja dia nggak sabar. Kedua, sekarang itu ada peraturan yang nggak pernah terjadi sebelumnya, yaitu laki-laki kalau mau masuk Masjidil Haram, mau sholat yang dekat Ka'bah, harus pakai pakaian ihram. Harus, kalau enggak minggir, nggak bakal bisa. Sehingga orang mau Masjidil Haram, mau sholat di depan Ka'bah, kalau zaman dulu kan mau pakai sarung, mau pakai celana, bebas kapan saja. Sekarang nggak bakal bisa, ya. Harus pakai pakaian ihram. Sehingga pakai pakaian ihram itu cuma bohongin polisi aja, bohongin petugas. Namanya pakaian ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian jahit, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai kaos dan nggak boleh berjahit. Tapi ini pakai pakaian ihram, dalamnya masih pakai celana, dalamnya masih pakai kaos, hanya ngelabuin petugas agar dia bisa sholat di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Nah ini dulu nggak pernah terjadi, apalagi zaman Rasulullah sahabat nggak akan terjadi. Ketiga, sekarang itu kalau orang umrah, kalau mau masuk Hijr Ismail, masuk Hijr Ismail itu harus antri.
antri luar biasa di luar Ka'bah. Nah, kalau dulu mau masuk Hijr Ismail belum mau berapa aja, laki perempuan campur. Tapi akhirnya apa, kalau berat bisa masuk gak aturan itu, sholat itu kadang-kadang di pantatnya, natap pantatnya orang perempuan biasa ya. Natap pantatnya orang, nginjek orang itu sudah biasa ya. Sampai ada jamaah saya yang lebay banget. Awal orang yang dikasih tahu pasti percaya, kalau saya enggak. Ustaz, ada apa? Saya pas lagi sholat di Hijr Ismail, Ustaz, dunia gelap semua. Gelap, iya Ustaz, sumpah gelap Ustaz. Kamu buta? Enggak sih, enggak buta saya, tapi gelap semua. Tak selidik-selidik, ini kok gelap semua. Enggak taunya waktu dia sujud di bawah roknya orang Arab yang hitam. Wah, di bawah itu rok, udah hitam semua, gelap semua udah. Sampai dia lebih ceritanya gelap. Lah iyalah, di bawah roknya orang Arab gelap lagi. Roknya orang Arab yang hitam-hitam itu pakaiannya. Maka sekarang nggak terjadi. Itu nggak akan terjadi. Kalau sudah masuk Hijr Ismail dibatasin. Jika sholat bisa enak, bisa masuk. Kalau dulu harus bisa berapapun masuk, tapi harus gantian. Yang dua jagain satu sholat, assalamualaikum satu gantian jagain. Kalau nggak gitu sholatnya udah susah katanya. Maka inilah diantaranya yang belum pernah terjadi zaman-zaman dulu. Meskipun itu hukumnya sunnah, tapi harus usahakan di sana itu harus di makam Rasulullah, ke Raudhah tempat yang mustajab, Ismail tempat yang mustajab. Kamu sholat biar kamu itu benar-benar umrohnya, hajinya itu melaksanakan perintah Nabi semua dengan sempurna. Jangan kita ini males, nggak mau kesana, biarpun sekali nggak apa-apa ya. Ini diantaranya perintah untuk membaca sholawat kalau malam Jumat atau hari Jumat. Bahkan Rasulullah menyampaikan hadis di halaman 179, hadis nomor 5, la taj'alu qabri 'idan wa shallu 'alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan sholatlah kalian, berselawatlah kalian kepadaku, karena selawatmu itu sampai kepadaku meskipun kamu di mana saja kamu berada. Sampai pada Rasulullah. Ada malaikat tadi yang saya sampaikan, ada malaikat yang tugasnya menyampaikan berita itu. Ya Rasul, ini umatmu yang bernama Sufulan kalau membacakan sholawat kepadamu sekian. Kayak kalau Bapak Ibu punya banyak masalah, pesannya Nabi, perbanyak baca sholawat. Aksiru alayya sholata, perbanyak baca sholawat kepadaku. Fa innaha tahullu qad. Kenapa ya Rasul? Karena selawatmu itu akan bisa mengurai benang yang kusut, kata Nabi. Artinya apa? Kalau kamu benang yang kusut itu hanya istilah aja, hanya majazi kiasan aja. Bahwa benang yang kusut itu gambaran kalau kamu punya masalah yang sudah sulit dipecahkan, kepalamu sudah buntu mikirin gak ada jalan keluar, banyak baca selawat Nabi. Nanti satu persatu akan Allah urai, akan Allah berikan jalan keluar. Makanya para habaib, turunan-turunan orang Arab, turunan Rasulullah, para habib, para habaib yang turunan-turunan Rasulullah itu kalau sudah baca sholawat itu paling enggak 1000 sehari. Mereka sudah istiqomah ya. Karena kata Nabi, siapa yang berhak mendapatkan syafaatku besok, aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat Nabi kepadamu. Itulah manfaatnya sholawat itu luar biasa. Akhir zaman ini amal ibadah yang luar biasa itu sholawat diperbanyak ya. Dia mau dalam keadaan punya wudhu, mau habis sholat, di luar sholat, sambil jalan, sambil nyetir, sambil olahraga, udah perbanyak baca sholawat Nabi ya. Jangan sampai bilang sholawat Nabi adalah bid'ah ya. Dengkulmu sholawat Nabi bid'ah. Di Al-Quran surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Jadi kalau Allah memerintahkan sholat, Allah enggak sholat. Kalau Allah memerintahkan haji, Allah enggak haji. Kalau Allah memerintahkan apapun, Allah enggak. Tapi kalau Allah memerintahkan baca sholawat, Allah kasih contoh dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dan bersalawat. Jadi kalau salawat yang Allah perintahkan, Allahumma sholli wa sallim, salawat dan salam, ya. Tapi kalau dari Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad. Di sini ada juga wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, dan seterusnya, macam-macam, ya. Adapun di YouTube ada sholawat Jibril, itu bukan dari Nabi, namanya nggak ada Nabi ngasih ini sholawat Jibril, kan ada yang namanya gitu. Itu hanya yang ngasih nama manusia biasa, bukan dari Rasulullah, ya. Maka perbanyak baca sholawat, terutama pada malam Jumat atau hari Jumat. Bahkan kalau berdoa, kata Nabi, ini halaman 179 hadis nomor 8, ada seorang, ya, sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi sholatihi. Rasulullah itu mendengar ada seorang sahabat yang waktu doa, ya, lam yumajjidillah ta'ala, tidak mengagungkan Allah, enggak memuji Allah, walam yusolli ala nabi, enggak mau baca sholawat waktu doanya. Apa kata Nabi? Ajilah hadza, kamu itu terburu-buru minta sama Allah, atau terburu-buru dengan cara itu disalahkan oleh Rasulullah. Semestinya kamu itu memuji-muji Allah dulu, baru baca sholawat Nabi, baru kamu minta. Itu perintahnya kalau kita doa, ya. Anggaplah saya sebenarnya mau datang ke Pak Rosid, mau pinjam duit. Pas saya datang langsung poin aja, Pak Rosid saya datang kemari mau pinjam duit. Itu enggak benar. Mestinya disuruh muji-muji dulu. Wah, Pak Rosid alhamdulillah kelihatannya seger, rezekinya melimpah, keluarga sehat walafiat, dan Pak Rosid semuanya lah muji-muji. Kemudian kedatangan saya kedua nih Pak Rosid mau pinjam duitnya, baru minta apa? Jangan langsung ke poin. Itu kalau langsung ke poin oleh Rasulullah disalahkan. Jangan cara itu. Sebab di hadis yang lain, kalau orang berdoa enggak baca sholawat Nabi, maka doanya itu enggak sampai ke atas. Jadi kalau doa paling enggak hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, muji-muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, umpamanya. Kemudian baca lagi sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kemudian baru berdoa. Itu caranya seperti itu. Demikian juga dalam Al-Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 10, wa akhiru da'wahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir doanya mereka calon-calon penghuni surga itu, setiap doa itu selalu ditutup alhamdulillahi rabbil alamin. Itu perintah Allah kalau pengen doamu dikabulkan. Makanya kita seringkali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu diantaranya aturannya, ya, kalau pengen doa kita tetap dikabulkan oleh Allah. Kemudian pada hari Jumat, ya, Rasulullah SAW telah menyampaikan la yaghtasilu rajulun, ya, tidak ada seorang laki-laki pada hari Jumat yaumul jumu'ati wa yatatahharu, dia telah mandi, ya, kemudian dia pakai wangi-wangian, wa yatahinu itu wangi-wangian parfum, kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan dua orang yang sedang ibadah. Mereka di masjid ada orang lagi duduk berdua, jangan kamu pisahkan, minggir, ini sah gua nih. Kita enggak memisahkan seperti itu. Kemudian dia mendengarkan khutbah, kecuali, ya, dia enggak
kemudian dia juga gak ngomong waktu khutbah, kecuali Allah akan mengampuni. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dosa-dosanya dia selama sepakan sampai Jumat berikutnya akan Allah ampuni. Itulah disunahkan sangat kalau hari Jumat itu berangkatnya awal, ya. Hadisnya Bukhari Muslim halaman 104. Man ightasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi hari Jumat, ya. Ghusral janabati, mandi janabat, ya, kayak mandi janabat, dibasuh, diguyur semuanya. Dari hadis inilah ada ulama yang menyampaikan bahwa malam Jumat itu kita disunahkan ang-ing-ong sama istri, sama suami kalau malam Jumat, sehingga mandinya nanti mandi janabat pagi ya. Itu ada bapak yang nyeletuk, Ustadz, sunnahnya sih hubungan badan sih malam Jumat, tapi wajibnya setiap malam Ustadz. Lah pengkor bang, ya, udah letoy, udah usia 60 tahun masih setiap malam ya pengkor, ntar kita pinggang kita. Juga artinya tersesuai dengan kebutuhan, yang mau kapan saja, mau seminggu, mau 3 kali, ya itu sudah standar, ya. Maka kalau sampai kalau pengantin baru, ya, jadi karena seorang istri itu nggak boleh nolak. Orang yang nolak ajakan suami hubungan badan, maka Allah akan melaknat. Kalau sampai suami marah nggak ridho, melaknat semua malaikat di langit melaknat kepada istri. Kalau meninggalnya suul khotimah. Makanya udah pokoknya ibu harus mau aja, mau rasanya gedebak kayak apa, udah pokoknya nanti mau aja, udah pokoknya rutin nafsu seorang suami, daripada nanti suami malah berbuat zina gara-gara istrinya jauh dengan nggak mau tar istri akan ikut dosa gara-gara suaminya gitu, gara-gara istrinya. Maka ini apa itu diperintahkan oleh Nabi kalau Jumat pagi itu mandi besar. Bahkan hadis yang lain ini di halaman berikutnya bahwa mandi Jumat, halaman 103, huslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib, ya, hadis Bukhari Muslim, wajib setiap orang yang telah dewasa. Imam Dohiri bahwa mandi Jumat benar-benar wajib itu. Riwayat Dohiri itu, Imam Dohiri itu, madhab Dohiri. Tapi jumhur ulama tidak wajib, sunnah. Buktinya ada hadis Nabi, man tawaddu'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat. Barang siapa yang hari Jumat dia cuma wudu enggak mandi, maka baik, bagus. Tapi wa man tasala fal ghuslu afdal. Kalau dia mau mandi itu lebih utama ketimbang cuma wudu. Ini menunjukkan bahwa mandi Jumat tidak wajib, tapi sunnah, yang sunnah sangat ini. Kayak setelah mandi, apa kata Nabi? Summaroha, kemudian berangkat ke masjid. Faka'anna ma qarraba badanatan, sama dengan pahalanya korban onta. Kalau bapak berangkat Jumatan pagi-pagi, apalagi udah pensiun, berangkat bis mandi, berangkat Jumatan, tahiyatul masjid, dikir, ya, sampai selesai Jumat, dia berarti sama dengan dapat pahala korban onta. Onta itu sekarang ini kurang lebih 8.000 rial. Kalau 8.000 rial, 1 rialnya itu 4.000, kemarin sempat 4,3, 4.300, sekarang sudah turun lagi 4.000, berarti onta itu 32 juta. Tuh, kalau bapak Jumatan berangkat pagi-pagi, ya anggaplah jam setengah 10, 9, jam 10 ini masih onta ini, ya. Wa man roha fi saat tsaniyah, kalau berangkatnya gelombang kedua, faka'anna ma qarraba baqaratan, dia sama dengan korban sapi. Tuh, setiap pekan dia korban sapi. Ya, berangkat sampai jam 11 ini masih sapi lah insyaallah. Wa man roha fi saat tsalisah faka'anna ma qarraba kabsan akron. Orang yang berangkat
gelombang ketiga, ya mulainya sebelum khotib naik di atas mimbar itu masih gelombang ketiga. Faka'annama qarraba dajajatan, faka'annama qarraba kabshan aqran, sama dengan korban yaitu kibas yang bertanduk mahal 7 jutaan sampai 10 juta yang bagus. Ini kalau dia Jumatan pokoknya khotib belum naik di atas mimbar, masih kambing. Jangan Bapak di kantor dimanapun konsentrasi kalau hari Jumat itu berangkatnya jangan sampai datang tuh khotib sudah naik di atas mimbar. Sebab man roha fi sa'atir rabi'ah, orang yang berangkat gelombang keempat khotib sudah di atas mimbar, faka'annama qarraba dajajatan, sama pahalanya dengan korban yang beli korban yaitu ayam. Orang-orang sama korban sapi, kambing, dia ayam lah. Ya. Wa man roha, apalagi wa man roha fi sa'atil khamisah, kata Nabi barang siapa yang berangkat Jumatan gelombang kelima, khotib sudah bicara panjang lebar, dia baru berangkat baru datang, faka'annama qarraba baydatan, sama pahalanya dengan korban telur ayam. Ini sibuk dengan rapat, sibuk dengan dunia, kerjaan sampai Jumatannya korban telur. Ya Allah, betapa ruginya di hadapan Allah. Apa artinya kamu dihormati, dimuliakan, bergelimang harta, tapi korban telur. Ini kata anak muda masih ngeyel, masih beruntung Ustaz, masih korban telur, dari telur ayam ketimbang tai ayam, enggak Jumatan ya. Ini na'udzubillah, kalau perbandingannya gitu kapan ada peningkatan ya. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Jadi di hadis yang lain, idza kana yaumul jumu'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna an-nas 'ala qadri manazilihim al-awwal fal awwal. Jadi kalau sudah hari Jumat tiba, itu di pintu-pintu masjid itu ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat, mengabsen kedatangannya, jam berapa dia datang, dari alif sampai ya, dicatat semuanya. Tapi faidah jalasal imam ini, kalau sudah imam khotib sudah naik di atas mimbar, assalamualaikum, dan ngomong itu, tawus suhufa, semua malaikat diperintah oleh Allah untuk menutup rapat-rapat buku catatannya. Artinya apa? Kalau kita datang, khotib sudah naik di atas mimbar, khotib sudah berkhutbah, berarti nama sudah tidak ada di buku catatan malaikat. Di akhirat besok, ya Allah, di mana pahala Jumatan saya? Nol, nggak ada. Kenapa ya Allah? Namamu nggak ada dalam buku catatan malaikat. Karena kamu kalau datang terlambat melulu, hanya mikirkan, hanya mengutamakan dunia, kerjaan, sampai sepekan sekali Allah mengharapkan kehadiranmu dengan awal aja kamu nggak sempat. Waja'u yastami'una dzikra, setelah nutup buku catatannya, malaikat diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Ini hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, hadisnya sahih. Malaikat yang makhluk yang nggak punya dosa sedikit pun itu aja mendengarkan khutbah. Nah kita Bu, kadang-kadang saya kan tiap Jumat itu udah selalu di atas mimbar, keliling di mana-mana. Giliran khotib sudah naik di atas mimbar, bapak-bapak tidur. Ya Allah Ta'ala, assalamualaikum, langsung kelepok. Tapi giliran khotib sudah baca doa Rabbana atina Allah sendiri tuh. Di sini ada nggak gitu? Ada ya, kan orang ini. Ini jangan sampai malaikat aja yang nggak punya dosa suruh mendengarkan khutbah. Loh, kamu sudah di depan Allah malah kamu tinggal tidur, coba. Bayangkan kalau kamu seorang pimpinan bos, panggil anak buahmu sudah di depan kamu ditinggal tidur, kamu apain kira-kira? Kalau enggak kamu pecat saja ya. Karena apa? Dia enggak punya tata kerama. Sudah di depan Allah ditinggal tidur. Untung Allah enggak jahat ya. Kalau jahat kamu disekat jantungmu, mati kamu saat itu. Alhamdulillah. Maka
maka dengarkan khutbah ini. Inilah Nabi mengatakan wal khutbatani fiha maqamu rakaatain, dua khutbah itu kedudukannya sama dengan 2 rakaat. Makanya kalau zuhur 4 rakaat, kenapa Jumatan 2 rakaat? Yang 2 itu diambilkan dari mendengarkan khutbah. Lah kalau kamu khutbah dikumandangkan, kamu kok tidur, berarti kamu separuh Jumatan ya. Separuh itu aja kalau diterima separuh ya. Karena separuhnya tidur ya. Maka ini tolong kamu mulai berubah, paksakan. Kalau ada yang ngantuk, kamu toel, karena setan itu nggak senang kalau ada umat Islam dapat pahala sempurna ya. Kalau kita ngantuk, udah gimana caranya jangan sampai ngantuk waktu khutbah. Ini gara-gara perbuatannya Wasnan, setan yang bernama Wasnan. Bosnya setan yang goda umat Islam ini ngantuk itu Wasnan. Langsung kalau mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah langsung ngantuk. Itu kalau kelakuannya Wasnan. Ada dengan ceramah pengajian subuh, ada yang ngantuk, ada yang tidur juga. Nggak tahu di sini ada pembawa. Mudah-mudahan nggak ada nih yang nyender aman nih, nyender lewat tidur. Ini Wasnan kelakuannya. Kita lagi baca Quran baru 1 ayat aja, langsung satu ayat, giliran baca WA lagi, tik hilang itu ngantuknya. Ya Allah. Sampai baca Al-Mulk mau tidur cuma 30 ayat Al-Mulk. Ya Allah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tahu-tahu belum selesai udah tidur ya. Udah sampai mana tadi enggak ngerti akhirnya. Itu kelakuannya setan yang bernama Wasnan. Ini harus kita hindari ya, kita hindari terutama Jumat. Kemudian Jumat itu jangan sampai ada yang bicara. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yaktub faqad laghaw. Apabila kamu ngomong, kata Nabi, hadisnya Bukhari Muslim, kamu ngomong sama temanmu diam, ada yang ngomong, kita ngomong diam. Kalau khutbah dikumandangkan kamu bilang diam, Jumatamu musnah, pahalanya hilang total, bel gitu. Maka yang berhak bicara, yang boleh bicara itu cuma khotib. Ya, kalau selain khotib, siapapun orang yang mau presiden, mau jenderal, mau kopral, mau orang kaya, mau kiai, mau ustadz, tidak boleh bicara, harus diam. Ya. Tapi kalau khotib boleh. Buktinya Rasulullah SAW waktu sedang khutbah Jumat, tahu-tahu ada seorang sahabat Sulaik Al-Ghifari dalam kitab Subulus Salam, salahnya kitab Bulughul Maram, dia baru datang. Pas baru datang itu, tahu-tahu dia mikir kayak kita mungkin, saya dengarkan khutbah atau sholat ya, sholat atau dengarkan khutbah. Kalau dengarkan khutbah wajib, kalau sholat tahiyatul masjid sunnah. Udahlah, saya dengarkan khutbah aja, nggak usah sholat. Pas lagi duduk prok, Nabi langsung pindah haluan khutbahnya. Hal sholaita, tunjuk. Apakah kamu sudah sholat, hai kawan? Belum ya Rasulku, berdiri. Sholli rakaatain, sholat kamu 2 rakaat. Itu diantaranya, biarpun khutbah sudah naik di atas mimbar, kok kita semuanya baru datang, mudah-mudahan jangan terjadi, maka tetap kamu diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu bukan sholat qobliyah Jumat, tapi sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu berbahagia. Oke, sampai sini aja karena waktunya sudah masuk syuruk. Syuruk adalah jam 52 ya? 55. Oh, 55. Maka jangan lupa pada hari Jumat diamalkan. Kalau masih ada 2 menit, yaitu yang ketiga, perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Makanya sekarang alhamdulillah di mana-mana ada Jumat berkah, ya, sedekah. Karena kata Nabi bahwa as-shadaqatu, sedekah itu tasuddu, ya, sab'ina baban minassu. Sedekah itu adalah akan menutup rapat-rapat 70 pintu keburukan. 70 pintu keburukan. Banyak sekarang di mana-mana banyak orang yang Jumatan itu banyak yang bagi-bagi makanan, ya, nasi bong. Di sini ada para sedia? Insya Allah ada ya. Cuman kalau bagi nasi, pesan saya
jangan dibagi sebelum Jumatan, ya. Bagilah setelah Jumatan, sebab ada masjid yang pusing lah, gua mikirin makanannya orang melulu, biar bagi aja lah, beres biar sholat saya bisa tenang. Akhirnya dibagi sebelum Jumatan. Apa yang terjadi? Orang-orang akhirnya sholatnya sabnya isinya berkat semua. Tiap depan ada berkat, sehingga sholatnya itu melihatin berkat. Ini kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, tidak boleh kita sholat di depannya ada makanan atau ada minuman. Pas depan tahu-tahu kucing masuk, nyeker mau buka, akhirnya sholatnya Jumatnya malah gak karu-karuan gara-gara berkat ini. Maka kalau bagi sebaiknya usahakan bisa habis Jumatan. Oke, dari kami saya coba sekian. Oh, ada yang ketinggalan. Hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Kapan waktu yang mustajab? Hadis riwayat Imam Muslim dalam halaman 104, yaitu sampai Nabi tidak ada dalam bahwa qalbun yusalli yas'alullah la fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim. Tidak ada di situ, ada hari Jumat ada waktu yang mustajab, tidak ada seorang hamba muslim yang minta kepada Allah illa a'tahu, kecuali Allah pasti akan beri. Ya, wa asyara bi yadihi yuqalliduha. Rasulullah mengisyaratkan tangannya sangat sedikit, sangat sebentar sekali. Kapan itu? Hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah. Itu antara tatkala khotib duduk melaksanakan khutbah, ini enggak dimiliki kesempatan ini untuk wanita. Karena wanita di sini kan enggak Jumatan. Maka itu ada waktu yang mustajab. Tatkala khotib pas tadi duduk mau melaksanakan khutbah kedua, enggak sampai 1 menit, enggak sampai 2 menit lah. Itu cepat-cepat doa. Itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Allah, mudah-mudahan saya dapat jodoh ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak saya dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh jangan minta jodoh melulu ya. Anak-anaknya mudah-mudahan ya Allah, utang-utang kreditan bisa bayar lunas, bisa lancar. Yang pokok-pokok aja masalahmu itu. Kalau khotib pas sudah turun cepet-cepet angkat. Ya, kemudian kalau udah khotib naik di atas mimbar, maka tutup ya doa mudah, waktunya mustajab itu. Kemudian yang waktu yang kedua yaitu waktu ba'da asar menjelang sampai menjelang maghrib. Itu juga waktu yang mustajab hari Jumat yang tidak dimiliki oleh hari-hari lain. Tapi biarpun seperti itu, kita tidak boleh mengkhususkan ibadah itu hanya pada hari Jumat atau malam Jumat. Ini di hadis Rasulullah halaman 320, la tahussu lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainil layali wa la tahussu yaumal jumu'ati bi siyamin min bainil ayyam. Tidak boleh kau mengkhususkan malam Jumat itu hanya untuk yang lail tahajud hanya malam Jumat saja. Ibadahnya malam Jumat saja, puasa hari Jumat saja itu tidak boleh, ya, tidak boleh kecuali kalau puasanya puasa wajib, bayar hutang, hari Jumat gak apa-apa. Tapi kalau enggak, puasa tidak boleh hari Jumat saja. Sampai istrinya Nabi namanya Juwairiyah bintil Haris itu tatkala Rasulullah masuk di rumahnya wajah suaimatun, dia lagi sedang puasa. Nabi bertanya, asumti amsi, wahai istriku, apakah kamu kemarin puasa hari Kamis? Qala, Allah, tidak ya Rasul. Qala, Nabi bertanya lagi, turidina antasumi hudan, apakah kamu nanti ada rencana di hari Sabtu puasa? Enggak ya Rasul. Faktiri batalin puasa. Kalau kamu cuma Jumat tok, batalin, enggak boleh puasa, hanya hari Jumat saja. Itulah pelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah masuk surutnya. Oh iya, kita doakan kelihatan